Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Komida. Apa kabar ksatria Komida di seluruh Indonesia? Kita berjumpa kembali di acara Komida Talk, tentunya di YouTube channel Komida Media. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa hal tentang vaksin. Kenapa harus vaksin? Berbagai hal, berbagai rumor di masyarakat mengenai vaksin ini sangat membuat kita resah, bahkan membuat orang lain menjadi tidak mau divaksin. Karena ada beberapa berita, beberapa rumor yang membuat kita menjadi negatif tentang vaksin ini. Nah, saat ini saya, Juang Faid, akan membahas tentang vaksin ini tentunya dengan tamu kita, yaitu Mbak Asila, sebagai Koordinator Program Kesehatan KSP Mitra Duafa. Perlu kita ketahui bersama bahwa Mbak Asila Diza Rahmadini ini adalah lulusan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang riset terakhirnya itu mengenai tentang PPOK, yaitu penyakit paru obstruksi kronis gitu ya. Nah, ingin tahu lebih lanjut tentang apa itu vaksin dan sejauh mana sih sebenarnya manfaat vaksin di tengah kita Indonesia ini dilingkupi wabah COVID dan sekarang menjadi rekor korban terbanyak sedunia. Mari kita simak bersama selengkapnya membahas tentang kenapa harus vaksin gitu ya. Apa kabar Mbak Sila? Baik kabarnya. Alhamdulillah ya. Ya. Ini nih ternyata baik hal tentang vaksin di masyarakat juga teman-teman di Komida masih banyak rumor-rumor negatif sehingga mereka enggan gitu. Iya memang. Boleh secara detail atau perkenalkan dulu Mbak Sila tentang sejauh mana sih vaksin yang harus kita kenal dan apa sih manfaatnya mungkin ya Mbak Sila, silakan. Oke, sebenarnya vaksin sekarang itu mungkin untuk yang Komida kita masuknya ke golongan umum gitu karena vaksin itu ada beberapa golongan. Pertama untuk nakes, lalu ada untuk golongan lansia, ada juga yang anak di bawah 12 sampai 18 tahun. Terakhir kita golongan kita itu umum gitu. Umum ini dia dibatasi 18 sampai 59 gitu. Nah, yang umum ini kebetulan yang sudah berjalan itu ada dua, Sinovac dengan AstraZeneca memang gitu. Memang ada dua vaksin ini, tapi cara kerjanya pun hampir mirip dan mekanismenya pun sebenarnya sama gitu loh. Jadi bukan mekanismenya tapi ke arah bagaimana dia bekerja di dalam tubuhnya hampir mirip dan fungsinya berjalannya nanti juga akan sama gitu loh. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin vaksin itu imunisasi gitu loh. Jadi kan kita biasanya juga kan anak kita diimunisasi gitu kan. Terus kita pas lagi kecil juga diimunisasi gitu loh. Mungkin kalau vaksin itu adanya zaman dulu gitu kan, mungkin menurut saya sih untuk yang hoax kayak gitu-gitu mungkin sedikit berkurang karena zaman dulu kita masih punyanya Nokia yang hitam putih warnanya kan gitu kan. Belum ada internet juga kayak gitu, Google aja baru ada tahun 99 gitu kan. Belum ada internet, belum ada yang bikin podcast, belum ada yang ngepost video macam-macam, akhirnya bikin informasi itu buyar gitu loh. Belum ada zaman dulu mungkin. Intinya sih sebenarnya itu gitu loh, vaksin itu adalah imunisasi. Fungsinya imunisasi itu gampang sebenarnya karena untuk melindungi tubuh kita dari yang namanya patogen. Patogen itu maksudnya apapun yang masuk ke dalam badan kita, contohnya jamur, bakteri, virus gitu loh. Dan dari beberapa patogen ini memang yang sangat berbahaya itu virus, karena virus ini secara dari evolusi pun dia cepat gitu loh. Jadi dia bisa makanya kenapa kok COVID ada varian A, ada varian B, varian C gitu loh. Terus ada varian Delta yang paling baru gitu. Nah, karena memang secepat itu dia bisa berevolusi jadi berubah di banyak varian gitu loh. Bahkan COVID yang kita kenal sekarang juga kodenya adalah SARS-CoV-2 gitu kan. Karena memang ada SARS-CoV juga, mungkin kalau tahu tahun 2004 kita punya pandemik SARS. Nah, itu virus ini bermutasi jadi virus COVID yang kita kenal sekarang gitu loh. Makanya kenapa nih kita perlu banget vaksin biar badan kita tuh kenalan sama si virusnya ini gitu loh. Kayak gimana ya? Misalkan contohnya kita mau ngelatih tentara gitu kan. Tapi kita mau ngelatih mereka melawan sesuatu yang tidak pernah mereka lawan sebelumnya. Gimana caranya? Kadang-kadang kan kita suka ngeliat ya kayak mereka
latihan kayak simulasi gitu loh. Nah, vaksin ini seumpama adalah guru yang didatangkan ke gerombolan prajurit ini, tentara ini gitu loh, untuk melakukan simulasi gimana sih caranya agar si prajurit dan tentara yang di dalam badan kita yang kerjanya ngelawan patogen ini bisa melawan si virus ini yang baru gitu loh. Makanya kenapa dia ada vaksinasi, karena biar ini ngenalin nih, gini loh caranya untuk melawan virus baru ini gitu loh. Akhirnya badan tuh belajar tuh dari situ gimana sih cara ngelawannya. Jadi walaupun tidak 100% kayak menahan agar si virus itu masuk, tapi setidaknya dia bisa menekan kalaupun ketika virus itu masuk, seenggaknya tidak ada gejala dia gitu. Dan ini sebenarnya sudah sangat terbukti. Mungkin kita sering dengar ya dulu tuh, walaupun lagi lockdown lagi, memang Singapura itu sempat mencanangkan bahwa COVID itu dianggap sebagai virus flu biasa gitu kan. Ya, sebenarnya faktanya tuh begini, Singapura itu sudah tinggi sekali tingkat vaksinasinya. Saking tingginya, mereka yang kena lagi, yang akhirnya positif lagi, itu tidak ada gejala, nyaris tidak ada gejala gitu. Karena badan mereka sudah ada ini penangkalnya ini gitu loh. Walaupun mereka positif gitu loh, dan tetap harus isoman, tetap harus menghindari kerumunan dan lain sebagainya, tapi mereka tidak ada gejala gitu loh. Jadi tujuan utamanya adalah memang untuk mengurangi keparahan itu. Jangan sampai akhirnya kita punya tahu cara melawan si virusnya ini, kita harus sakit dulu gitu loh. Jadi vaksinasi itu mencegah agar kita sakit dulu, mencegah biar kita nggak sakit dulu gitu loh. Baru akhirnya tahu gimana cara ngelawannya. Kayak gitu sih sebenarnya intinya gitu loh. Jadi si tentara ini ibaratnya tadi imun di dalam tubuh kita ya? Iya, kayak gitu. Oke, jadi ada beberapa poin tuh tadi. Vaksin itu sama dengan imunisasi, ya kan? Cuma jadi di bahasa di Indonesia dinamakannya imunisasi itu. Yang paling biasa kita dengar memang imunisasi itu. Kita dengar imunisasi karena fungsinya untuk meningkatkan imun gitu ya mungkin ya, Mbak ya. Gitu. Oke, jadi tadi vaksin. Nah, apa nih yang kiranya ada di Indonesia? Masyarakat Indonesia menurut Mbak Asia sendiri gitu, dari berbagai informasi, apa yang menjadikan masyarakat Indonesia masih simpang siur atau masih tidak pede untuk divaksin? Kira-kira apa, Mbak? Macam-macam sih sebenarnya kalau kita ngomongin ini gitu. Saya dulu pernah ngobrol dengan temen dan banyak orang juga tentang apa yang disebut dengan infodemik atau informasi digabungkan dengan kata pandemik. Maksudnya apa gitu loh. Ini adalah badai informasi yang kita juga nggak tahu mana informasi yang benar gitu loh. Nah, itu yang sebenarnya kondisi yang saat ini tidak hanya Indonesia tapi beberapa negara alami gitu loh. Jadi kayak sebenarnya informasi yang benar mana sih gitu loh. Nah, ini makanya pentingnya kenapa kita harus tahu informasi itu sumbernya dari mana. Misalkan orang ngomong A gitu loh, sumber kamu dari mana gitu loh. Jurnal apa yang kamu baca. Bahkan saya tidak memungkiri gitu loh, beberapa portal berita pun untuk menerjemahkan jurnal kadang jadi simpang siur gitu loh. Makanya saya jujur sih, kalau saya pribadi saya lebih mengarah ya udah saya buka website yang WHO gitu atau Badan Kesehatan Dunia, atau saya suka buka website-nya DKI yang corona.jakarta.go.id gitu kalau nggak salah namanya, saya lupa. Yang resmi gitu ya? Iya, website resmi memang dari pemerintah gitu loh. Tapi karena website resmi ini justru ya walaupun dari pemerintah ya, tapi maksudnya ini isinya dibikin sama orang-orang yang memang mereka tahu apa yang mereka bicarakan gitu loh. Jadi informasi tentang vaksin, tentang coronanya sendiri gitu. Walaupun saya jarang baca angkanya juga, tapi yang sering saya baca tuh perkembangannya bagaimana gitu loh. Kayak waktu virus Delta pertama kali masuk ke Indonesia itu saya juga langsung tahu. Dan saya pertama kali tahunya pun dari pengumuman, kalau nggak salah sih punya Kemenkes atau punya salah satu dokter yang memang dia selalu menyalurkan informasi yang akurat lah gitu. Jadi dia informasi-informasi, misalkan ada informasi baru, dia akan langsung mengklarifikasi seperti apa sih informasi ini gitu. Jadi sejujurnya inilah yang harusnya kita cari, informasi seperti ini gitu loh. Jangan kita telan mentah-mentah apa yang dilempar ke kita gitu loh. Karena menurut saya sih semua orang sih pasti ini, walaupun nggak semua orang, tapi banyak orang yang memang dia hanya mau mendengar apa yang dia ingin dengar kayak gitu. Itu masalah terbesar kita gitu. Jadi berita itu, informasi itu hanya dicari yang sesuai dengan dugaan perasaan mereka gitu ya kan? Apa yang membuat mereka nyaman dengan informasi itu gitu. Misalkan contohnya vaksin menyebabkan meninggal, jadi nggak usah vaksin gitu. Kan mereka merasa nyaman dengan informasi itu. Padahal ketika kita tarik ulur, mana sih informasinya, datang dari mana ini gitu. Ternyata sumbernya nggak ada gitu loh.
nggak hanya oh kamu tahu dari mana nih, dari forward teman aku gitu kan. Teman kamu tahu dari mana gitu loh. Itu kita harus membangun rasa kritis kita sendiri. Kamu tahu ini dari mana? Datangnya dari mana? Siapa yang ngomong ini tuh siapa awalnya gitu loh. Karena kalau misalkan dari diri kita juga tidak ada rasa kritisnya ini ya, maksudnya bukan dari diri kita tidak ada rasa kritis, tapi dalam artian kayak misalkan contohnya kita mau tahu siapa sih yang ngomong gitu loh. Bukan kritisnya dalam artian itu bohong, kamu tahu dari mana gitu loh. Tapi kita menepis pendapat-pendapat yang benar, itu bukan kritis namanya, itu kamu denial gitu loh, atau dia tidak menerima gitu loh. Betul juga. Gitu. Jadi yang harus kita pahami sekarang, kita berada di situasi yang pandemik secara sosial kita juga berada di posisi infodemik juga gitu loh. Jadi makanya penting sekali cari informasi yang benar, yang akurat, yang benar-benar memang ada sumbernya seperti itu. Oke, ada beberapa ini yang bisa kita ini juga nih sebelum melanjutkan ya, Mbak Sila. Pandemik dan infodemik. Ini menarik ya. Kenapa? Karena secara tidak langsung berarti kita selain dilingkupi oleh pandemik wabah ini yang secara kasat mata kita tidak bisa melihat ya, nggak Pak ya? Kita tidak bisa melihat, tapi dampaknya korban begitu berjatuhan gitu kan, korban berjatuhan. Dan satu lagi, infodemik. Infodemik ini syukur-syukur kita bisa mendapat informasi yang akurat ya kan. Ada lagi ini infodemik yang memang malah merusak, mengacaukan itu kan. Banyak. Sehingga mental kita yang kena. Nah ini yang harus benar-benar kita saring tentunya ya Mbak ya. Harus kita saring sehingga kita benar-benar dari mana informasi ini A, B, C, D-nya harus benar-benar akurat, valid gitu kan.